Namaku Darah. Waktu itu, aku lagi butuh tempat untuk lari, untuk lupa. Jadi, aku kembali ke desa kakekku, sebuah desa sunyi di tepi Danau Ranau. Aku pikir, disinilah aku bisa menemukan ketenangan. Siang hari, danau itu memang seperti surga, indah banget. Tapi begitu senja tiba, saat matahari mulai tenggelam, danau itu berubah. Permukaannya yang tadinya biru jadi segelap cermin hitam. Seolah-olah danau itu sendiri balik menatapku. Kakek, dia sering cerita tentang penunggu danau. Katanya dia nggak punya wujud, nggak punya nama. Satu-satunya cara kita tahu dia ada adalah saat dia mulai berbisik dari dasar air. Kalau matahari udah nggak ada, jangan pernah kau tap danau kelamaan. Memang kenapa, Kek? Itu peraturan di desa ini yang harus kamu turuti. Kalau kamu dengar panggilan itu, Itu kata kakek. Itu semacam peraturan suci di desa ini. Karena katanya, kalau kamu dengar panggilan itu dan kamu nekat menjawabnya, ya sudah, kamu bakal jadi milik danau, hilang begitu saja. Dulu aku, anak kota yang sok logis ini, cuma senyum-senyum aja dengarnya. Paling juga cuma cerita buat nakut-nakutin anak kecil. Malam pertamaku di sana, desa itu langsung menunjukkan wujud aslinya. Pas setelah azan maghrib selesai, tiba-tiba brep, listrik padam total. Bukan mati lampu biasa, ini gelap yang pekat. Gelap yang seolah menelan semua suara, semua cahaya. Di luar, cuma ada cahaya bulan yang pucat, bikin permukaan danau kelihatan perak, tapi menyeramkan. Sinyal ponselku mati total. Aku merasa terkurung. Akhirnya, aku nekat keluar, jalan ke dermaga kayu tua di belakang rumah nenek. Udaranya aneh, berat dan lengket di kulit. Dan aku mencium bau belerang yang tipis, campur bau lumpur basah, dan aku berdiri di ujung dermaga, menatap gelapnya air. Disitulah aku mendengarnya untuk pertama kali. Awalnya kupikir cuma angin, tapi bukan. Suara itu jelas sekali, sebuah bisikan, lirih, jauh. Tapi entah kenapa, rasanya seperti diucapkan persis di sebelah telingaku. Jantungku rasanya berhenti. Aku langsung berbalik, melihat sekeliling. Nggak ada siapa-siapa, kosong. Paling juga kerjaan sepupuku. Aku coba menenangkan diri, lalu memberanikan diri mendekat ke tepi dermaga, sedikit menunduk ke arah air. Permukaan danau itu aneh sekali. Diam, nggak ada riak sedikit pun. Padahal angin malam mulai terasa dingin. Lalu suara itu datang lagi. Kali ini, suaranya bukan dari jauh, suaranya datang dari bawah kakiku. Dari dalam air. Aku langsung lompat mundur, kaget setengah mati. Papan dermaga berderit kencang, seolah ada sesuatu yang berat dan basah baru saja menyentuhnya dari bawah. Aku lari balik ke rumah tanpa berani menoleh. Sejak malam itu, suara itu jadi seperti bayanganku sendiri. Dia nggak cuma memanggil dari danau, tapi dia mengikutiku masuk ke dalam rumah. Berbisik dari balik jendela, memanggil dari balik pintu kamar mandi. Seolah dia selalu tahu kapan aku lagi sendirian. Dia sepertinya sedang bermain-main, menguji kewarasanku. Tapi bagian terburuknya, yang benar-benar hampir membuatku gila, bukanlah panggilannya, tapi suara siapa yang ia pakai. Makhluk itu, dia pencuri suara. Suatu sore dia memanggilku dengan suara ibuku. Suara yang sudah 7 tahun lalu terkubur bersama jasadnya. Di lain waktu, dia tertawa kecil, persis seperti suara sahabat baikku. Dan yang paling membuatku mual, suatu kali saat aku sedang bercermin, aku mendengarnya berbisik dari pantulanku sendiri, dengan suaraku. Darah, kemari. Dia bukan sekedar memanggil, dia sedang berburu. Dia melempar umpan yang paling menyakitkan, dan dia menunggu aku membuat satu kesalahan kecil.
yaitu menjawab panggilannya. Malam ketiga, aku udah gak bisa tidur. Aku cuman duduk di kursi rotan di ruang tamu, memeluk lututku erat-erat. Di luar, hujan turun rintik-rintik. Suaranya di atap seng terdengar seperti ribuan jari yang mengetuk. Jendela besar yang menghadap danau. Sebuah kotak hitam raksasa. Dan tentu saja, dia datang lagi. Dara, ikut aku. Tapi kali ini ada yang beda. Darahku seakan membeku. Suara itu bukan dari danau, bukan dari dalam rumah. Suara itu ada di luar jendela, tepat di balik kaca, hanya beberapa senti dari wajahku. Dara, ikut aku. Bentuknya hanya siluet gelap yang basah, seolah terbuat dari air danau paling dalam. Air hitam terus menetes dari tubuhnya, menggenang di tanah. Dia nggak punya wajah, hanya permukaan licin yang rata, dan di tempat yang seharusnya menjadi mata, ada dua lubang. Dua lubang yang begitu hitam, begitu dalam, seolah aku sedang menatap langsung ke dasar danau itu sendiri. Dan saat bayangan itu bergerak sedikit, air hitam pekat mulai merembes masuk dari sela-sela jendela. Ini bukan air hujan. Hujan di luar sudah berhenti. Ini airnya, bagian dari dirinya, merayap masuk ke dalam rumah. Tepat saat air itu hampir menyentuh kakiku, pintu ruang tamu ditendang terbuka. Dia masuk sambil mengangkat tinggi lampu minyak. Begitu cahayanya menyinari jendela, bayangan itu lenyap. Bukan mundur, tapi seperti tersedot kembali ke dalam kegelapan. Kakek menarikku dengan kasar. Wajahnya pucat pasi. "Jangan pernah dijawab, Dara," bisiknya ketakutan. "Apapun yang kamu dengar, jangan." Tapi makhluk itu, dia tahu kelemahanku. Dan malam itu, tepat tengah malam, dia menggunakannya. "Dara, tolong aku!" Itu suara ibuku, bukan sekedar tiruan. Itu suara ibu waktu beliau sakit di hari-hari terakhirnya. Getaran rapuh di suaranya, kelembutan yang penuh penderitaan, semuanya sama persis. Seketika itu juga, semua peringatan kakek, semua rasa takut hancur. Yang tersisa hanyalah rasa rindu yang menyiksa. Tanpa sadar, kakiku sudah melangkah, tanganku sudah memutar gagang pintu depan. Begitu pintu terbuka, angin danau yang dingin dan busuk langsung menerpa wajahku. Aku menatap ke arah danau, dan apa yang kulihat membuatku membeku. Permukaan danau bergolak hebat seperti air mendidih. Dan dari tengah-tengahnya, sesuatu yang raksasa mulai naik. Bukan kepala, bukan tubuh. Hanya punggung hitam melengkung yang luar biasa besar, penuh lumpur dan lumut. Ukurannya mungkin setinggi pohon kelapa dan terus membesar. Danau itu ternyata cuma puncak sarangnya. Dari puncak gunungan raksasa itu, suara ibuku memanggil lagi. Dara, akhirnya kau datang. Sini nak, ibu sudah menunggumu. Dan aku melihatnya. Air di tepi danau mulai merayap ke daratan, ke arah kakiku. Bergerak seperti ratusan tangan kurus yang terulur, siap menarikku masuk. Tepat sebelum air itu menyentuh sepatuku, kakek menarikku dengan sekuat tenaga. Pintu dibanting tertutup, aku bisa mendengar kakek berteriak, memanggil warga. Mereka datang dengan obor, melakukan ritual di tepi danau sampai pagi. Sejak malam itu, suara itu berhenti memanggil namaku. Tapi aku tahu, dia tidak pergi. Dia cuma mencari mangsa baru. Besok paginya, tepi danau penuh dengan bangkai ikan. Ratusan. Air danau yang jernih berubah jadi keruh kecoklatan. Seolah ada sesuatu yang mengamuk di dasarnya. 2 hari kemudian, ada kabar. Seorang pemancing dari desa seberang hilang. Perahunya ditemukan terbalik di tengah danau. Gak ada jejaknya sama sekali. Orang-orang cuma bisa berbisik. Katanya, malam sebelum dia hilang, mereka dengar ada suara lirih dari arah danau memanggil namanya. Sekarang danau Ranau sudah kembali tenang. Cantik seperti sedia kala. Tapi aku gak akan pernah bisa melihatnya dengan cara yang sama lagi.
Karena aku tahu apa yang bersembunyi di bawah sana. Sesuatu yang purba, yang lapar, dan sangat sabar. Yang terburuk adalah dia sudah mencicipi suaraku. Dia sudah mencuri suara ibuku. Dan sekarang, setiap kali aku sendirian, aku nggak tahu apakah yang kudengar itu cuma kenangan atau dia yang sedang berlatih menunggu waktu yang tepat untuk memanggilku lagi. Kisah seperti ini bukan satu-satunya. Di setiap sudut negeri ini ada danau, hutan, dan gunung yang menyimpan misterinya sendiri. Kalau kalian berani untuk mendengar lebih banyak, kalau kalian ingin ikut menyingkap kegelapan, pastikan kalian subscribe channel Mustika Mistika. Jangan lupa like kalau cerita ini bikin kalian merinding, dan yang paling penting, nyalakan loncengnya. Karena kalian tidak akan pernah tahu kapan cerita kami selanjutnya akan memanggil nama kalian. Sampai jumpa!